melanjutkan yang tadi Ustadz, kurangnya adab anak terhadap Al-Quran, minimnya adab anak terhadap Rasulullah, apakah ini menunjukkan anak tidak beradab pada diri anak sendiri Ustadz? Mengingat anak bukan seorang santri, terus masa lalu anak yang banyak kesalahan Ustadz. Bukan cuma antum Mas Rian, kita semua punya masa lalu, dan tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu masa lalunya semuanya baik. Antum katakan punya masa lalu yang mungkin tidak baik, anak pun juga demikian. Kita semua pasti punya kesalahan di masa lalu, dan itu sudah merupakan sunnatullah. Dan kita semua bisa sampai ke tahapan ini, Allah berikan hidayah sunnah, juga dengan bantuan bagaimana Allah menutup aib-aib kita. Kita semua ditutup aib-aibnya oleh Allah. Maka dengan Allah sudah menutup aib-aib kita, perlu kita juga memperhatikan bagaimana adab kepada diri sendiri. Seperti yang tadi antum katakan, apakah minimnya adab kita terhadap Al-Quran misalnya, atau kurangnya kita beradab kepada Rasul misalnya. Apakah ini disebut kita tidak beradab kepada diri sendiri? Maka para ulama membahas tentang adab kepada diri sendiri, setidaknya ada 4 runtutan yang perlu dipahami. Dimulai dari yang pertama, taubat. Karena adab kepada diri sendiri ini kaitannya dengan fitrah. Kita semua anak Adam yang pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti punya salah. Tapi ditekankan oleh Nabi SAW, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Maka kita semua berupaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan taubat. Maka inilah poin pertama, taubat. Dan ini sudah banyak Nabi SAW contohkan pada kita. Beliau beristighfar 70 kali semalam. Dalam riwayat yang lain 100 kali semalam. Maka jangan sampai kok kita pakai paket hemat. Gimana paket hematnya? Kita cuma istighfar 3 kali setiap habis sholat. Kalau sholat kita 5 kali sholat fardu, berarti berapa total? 15 kali. Kita 15 kali, sedangkan Rasul 70 kali, 100 kali. Mana taubat kita? Padahal kita banyak yang sudah menyadari, terutama setelah mengenal hidayah sunnah, gimana masa lalu kita kelam, gimana kita pernah khilaf, gimana kita pernah salah. Taubat yang banyak kepada Allah. Apalagi disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima pendosa-pendosa di malam hari. Sebaliknya, Allah pun juga membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima pendosa-pendosa di siang hari. Ini berarti menunjukkan bahwasanya Allah terus menanti pertaubatan kita. Kita yang fitrahnya punya salah dan pasti punya salah, Allah memberikan jalan keluar taubat dan Allah tunggu kita. Tinggal kita mau apa enggak. Selanjutnya, setelah taubat, muraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi. Merasa bagaimana kita ditatap oleh Allah. Karena yang sebagian ulama mengkaitkan muraqabah dengan sikap ihsan. Dalam hadis Jibril dikatakan ihsan, gimana kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa, dan memang tidak akan bisa, kita punya kesadaran bahwasanya Allah menatap kita. Ini ihsan, muraqabah. Maka ada yang menarik. Dikisahkan oleh Abdullah bin Dinar, bagaimana ketika beliau menemani Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, suatu saat melintasi suatu daerah yang di sana berpapasan dengan penggembala kambing. Maka Umar kemudian mengatakan, "Bi'lana syatan." Jual kepada kami. Maka penggembala ini mengatakan, dia ada yang punya. Maksudnya apa? Bukan saya yang punya. Saya cuma penggembala. Saya cuma pesuruh. Dia ada yang punya. Ini majikan saya.
Maka Umar mengatakan, "Qul akalah dzib." Katakan kalau gitu. Sudah dimakan serigala satu. Maka Baik. satu komentar yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tercengang, "Fa aina Allah?" Maka mana Allah? Bisa saja ana bilang, ya, hilang satu karena dimakan serigala. Tapi mana Allah? Maka penggembala ini sedang mempraktekkan bagaimana muraqabah. Baik, baik. Merasa selalu diawasi sama Allah. Ada satu kisah lagi yang menarik. Gimana kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Zalikha. Antum tahu siapa Zalikha? Istri penguasa waktu itu, Ustaz? Zalikha ini kalau dibahasakan kita sering ditambahi dengan Siti. Siti. Siti Zulaikha. Baik, Ustaz. Kalau di bahasa Arab tulisannya Zalikha. Maka ketika Zalikha ini ingin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ada satu perbuatan yang dikisahkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Faghattat wajha sanamin laha. Maka Zalikha ini menutup patung yang ada di rumahnya. Wajahnya ditutup, wajah patung. Maka Yusuf alaihissalam heran. Engkau malu dengan apa? Engkau malu dengan patung dan engkau tidak malu terhadap yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka poinnya adalah bagaimana Zalikha dengan kekufurannya malu sama sesembahannya, malu sama patung. Maka sebetulnya kalau dibahasakan sederhana, Zalikha ini muraqabah tapi muraqabah kepada patung. Kita muraqabahnya sama Allah, merasa terus diawasi. Ini bentuk adab kepada diri sendiri yang kedua. Setelah taubat, merasa diawasi. Maka berikutnya, yang ketiga, muhasabah. Terus menghitung-hitung. Tidak mudah puas dengan amalan. Setelah kita sadar punya kesalahan, taubat, lalu kita memperbaiki kualitas ibadah dengan muraqabah, maka kita tidak mudah puas. Terus beramal, tidak cepat puas dengan amalan-amalan kita. Sebuah analogi yang menarik ketika disebutkan bahwa perumpamaan seorang muslim ketika muhasabah menganggap kewajibannya adalah modal. Kalau pedagang, sebelum dia bicara untung, minimal modal harus balik, betul? Betul, Ustaz. Betul. Kalau modal nggak balik, ya sudah, gulung tikar. Ini nih, misalkan jualan kopi, tapi modal nggak balik, ya sudah, wassalam. Modal ini diibaratkan kewajiban. Maka dia nggak boleh luput dari itu. Harus. Supaya bisa terus muter. Sementara, seorang muslim memperumpamakan sunnah sebagai keuntungan. Kalau mau untung, ya ngamalkan sunnah. Nggak mencukupkan dengan yang wajib. Maka ini muhasabah. Kita jangan mudah puas hanya dengan mengamalkan yang wajib. Walaupun dulu masa lalu kita nggak pernah ngamalkan yang wajib, terus sekarang kita sudah hijrah ngamalkan yang wajib, terus kita puas. Nah, bukan ini namanya muhasabah. Terus dia menambah, nggak mudah puas. Maka dia tambah dengan yang sunnah, tambah dengan yang sunnah. Itulah keuntungan dia. Seperti seorang pedagang pengen untung, maka seorang muslim pengen untung, ngamalkan sunnah. Dan poin terakhir, poin yang keempat, adab kepada diri sendiri, itu mujahadah. Mujahadah ini maksudnya berarti sungguh-sungguh. Tenanan. Totalitas dia. Ketika beribadah, ya sudah. Dia benar-benar totalitas dalam ibadahnya. Maka contoh sederhana dalam hal ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang masyhur, beliau sholat malam sampai bengkak. Berarti ini tenanan ibadah. Sekarang kalau kita ibadah kira-kira gimana? Ketika kita pingin, oh iya nih, saya perlu baca Quran nih, saya harus sering baca Quran, harus tenanan. Ketika kita buka Al-Quran dengan mushaf kita jangan mudah menyerah. Kita buka Al-Fatihah, masa bacanya Al-Fatihah. Buka lembar lembar berikutnya Al-Baqarah, ketahuan. Masa baca Al-Baqarah, pilih, balik lagi Ali Imran, sama saja 11-12.
balik lagi. Surat An-Nisa, sama saja. Terus balik, terus balik, terus balik. Karena dia nggak sungguh-sungguh, ini dia pilih. Mana surat yang sekiranya enak, yang sekiranya dia mood baca. Terus sampai surat Al-Kahfi. Alah, tutup dina Jumat. Tutup akhirnya. Makanya Nggak jadi baca. nggak jadi baca, nggak mujahadah. Kalau dia pengen baca Quran, ya sudah, dia buka Al-Quran, baca di situ. Niat dia baca. Nggak usah pilih-pilih. Gitu juga ibadah. Ketika memang beker bangun jam 3, ya sudah, sungguh-sungguh dia bangun. Atau ketika beker bangun jam 4, tapi kemudian dia dibangunkan oleh Allah. Mau ke belakang, mau buang angin, buang kencing, jam 3. Itu sinyal dari Allah, ya sudah dia bangun. Enggak kemudian dia nunggu, masih jam 3. Buang air kecil, tidur lagi, nunggu bekernya bunyi, baru sholat. Ya kalau dia bangun. Maka mujahadah itu kesungguhan kita. Inilah 4 adab kepada diri sendiri. Dimulai dari taubat, lalu muraqabah, lalu muhasabah, lalu mujahadah. Masya Allah. Maka semoga kita semua, bukan cuma antum, ana juga. Ana punya kesalahan, sebagaimana banyak orang pun juga punya kesalahan. Maka kita berdoa kepada Allah untuk terus tutupi aib-aib kita, dan kita pun amalkan adab kepada diri sendiri ini, khususnya taubat, memperbanyak taubat dan memperbaiki diri. Masya Allah. Pelajaran berharga bagi anak pribadi, Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan.